Contohnya gini, orang belajar silat, tujuan utamanya biar jago, biar sehat, biar kuat. Itu tujuan pertama nih. Tapi tujuan utamanya biar mentalnya itu berani, gitu. Tenang, tujuan utamanya biar tenang. Ada musuh, tenang aja. Tujuan utama. Kalau orang cuma tujuan pertama doang, tujuan utamanya nggak dipikirin, nggak bener. Misalnya gini, ada orang latihan silat, badannya keker. Tapi kalau ketika ngeliat penjahat, gemeteran, kan percuma. Jadi harus ada tujuan pertama dan tujuan utama harus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama guru kita Sayyidi Dr. Al-Ustadz Ahmad Rushdi Wahab. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia, Ki, izin ini pengen buat semacam kayak podcast. Niatnya sih ini pengen terus dikembangin. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menjawab banyak permasalahan, Ki. Amin ya rabbal alamin. Ini gimana, Ki? Langsung kita mulai aja bagaimana, Ki? Silakan. Jadi ntar ada 15 pertanyaan, Ki. Baik. Di setiap pertanyaan insya Allah beliau akan menjawab dalam 3 menit. Jadi bakal berhasil 45 menit insya Allah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Kiai, siapa kita sebagai manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Siapa kita sebagai manusia? Jadi inti Allah menciptakan manusia yang diawali dengan penciptaan Nabi Adam adalah sebagai khalifah. Makna khalifah itu adalah yang mengisi di dunia ini, yang mengisi di bumi ini, yang memakmurkan dunia ini. Maka manusia itu diberikan segalanya untuk bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, gitu. Dengan binatang, dengan malaikat, dengan jin yang tidak diberikan seperti yang diberikan kepada manusia. Apa misalnya dari akal, dari nafsu, dari anatomi tubuh, gitu. Itu semua bisa menghijauantahkan apa yang diinginkan oleh Allah untuk dunia ini. Ya. Kalau misalkan tadi kan Kiai katakan sebagai khalifah. Maksudnya khalifah ini apakah Allah ini menciptakan dunia untuk dimakmurkan atau bagaimana, Kiai? Ya, baik. Jadi khalifah itu daripada kata khalafa, ya. Maknanya itu generasi yang menggantikan generasi sebelumnya. Itu dimanain bahwa sebelum ada manusia di dunia ini ada bangsa jin. Maka berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk menyembah Allah. Karena tujuan diciptakan manusia untuk beribadah, maka Allah berikan fasilitas untuk manusia agar bisa beribadah. Maka manusia dengan tangannya bisa ibadah dia kepada Allah. Dengan kakinya bisa ibadah. Dengan matanya bisa ibadah. Dengan lisannya bisa ibadah. Semua anggota tubuhnya bisa menjadi ibadah. Itulah yang dikatakan Nabi, setiap sendi itu adalah sedekah, gitu. Itu pertama. Yang kedua, Allah ciptakan anatomi tubuh manusia untuk menyadari bahwa betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah. Dan itulah alasannya
Kenapa dalam sholat itu kita yang paling banyak diucapkan adalah Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar, agar manusia itu meyakini, mengakui bahwa yang paling besar itu Allah gitu. Dan dia nggak usah ngeliat kemana-mana gitu, ngeliat tubuhnya aja, ngeliat tubuhnya. Maka ketika dia ngeliat tubuhnya akan mengatakan subhanallah, tidak ada yang bisa menciptakan kuku aja di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan sehelai rambut kecuali Allah. Nah, itu menyadari manusia betapa besarnya Allah. Yang ketiga, ketika kita udah tahu siapa kita manusia, terus Allah kasih fasilitas yang lengkap ini. Dari fasilitas yang paling lengkap nih cuman yang ngendaliin akal, Nah, akal kan terbatas. Bahkan yang di belakang bangunan ini belum tentu kelihatan. Nah, itu bagaimana tuh? Maksudnya Allah turunin akal buat manusia yang paling fasilitas yang paling mulia, tapi nggak bisa untuk membedakan semua kebaikan sama keburukan. Itu gimana jadinya? Inilah yang dibahas oleh Imam Ghazali gitu. Jadi akal itu kadang-kadang menipu seseorang. Panca indera itu bisa menipu seseorang. Dicontohkan ketika beliau memasukkan pulpen ya, kayak sebatang bat pulpen lah ke dalam air gitu. Maka dilihatnya pulpen itu seperti bengkok. Itulah tipuan gitu. Begitu pula akal. Otak manusia itu luar biasa. Tidak ada otak secerdas otak manusia. Ada otak hewan, diantaranya lebah. Itu otaknya luar biasa tuh. Lebah itu otaknya luar biasa sampai bisa menjadikan sarang lebah yang sangat luar biasa juga. Tapi nggak ada apa-apanya dengan otak manusia. Otak manusia itu bisa merekam seluruh informasi-informasi di dunia ini. Itu otak manusia. Meskipun seperti itu, ada keterbatasan akal manusia. Maka dalam dunia dalam khazanah keislaman berbeda antara ulama-ulama syariat dengan ulama-ulama kalam atau ulama-ulama filosof lah. Ulama filosof kan lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Kalau ulama-ulama syariat mendahulukan wahyu daripada akal. Kenapa? Karena banyak yang secara akal itu bagus, tapi tidak bagus secara wahyu. Contoh misalnya gini, sholat itu bagus. Seluruh manusia mengatakan secara akal sehat yang namanya sholat itu bagus. Tapi ada sholat yang nggak bagus. Seperti sholat habis asar, kan nggak bagus. Apa alasannya? Nggak bisa tuh akal, nggak bisa nerima tuh. Kenapa tidak boleh sholat setelah asar? Nggak bisa nerima. Itu hanya mengikuti wahyu aja, ta'abudi. Puasa itu bagus. Tapi kenapa puasa di tanggal 1 Syawal nggak bagus? Secara akal namanya puasa bagus tanggal 1 Syawal, tapi karena akal harus ngikutin wahyu, ngikutin Allah, maka kalahlah akal itu. Harus mengalahkan tidak berpuasa pada tanggal 1 Syawal dan contoh-contoh yang lainnya begitu banyak. Jadi intinya akal itu sesuatu yang luar biasa, tapi nggak menjadi imam. Dia harus menjadi makmum daripada wahyu. Tetap ngikutin wahyu dan menguatkan apa yang dikalamkan oleh Allah. Yang selanjutnya kan tadi akal ngikutin wahyu. Ini kalau kita bilang ini kepada orang-orang yang di luar Islam, dia bakal bingung nih Jadi aturan wahyu itu sebenarnya dari mana bisa dicerna sama orang gitu loh. Jadi kan wahyu lewat malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah itu bagaimana buat menjelaskannya? Jadi gini, pertama hidup di dunia ini mengikuti aturannya Allah. Aturan Allah. Hidup di dunia mengikuti aturannya Allah. Ibadah ikut maunya Allah.
bukan maunya manusia. Maka ketika Allah pengen sholat zuhur 4 rakaat, ya udah, jangan nambah, jangan kurang. Kenapa 4 rakaat? Karena maunya Allah, begitu. Begitu pula Allah mau misalnya jangan makan babi, gitu. Nah, untuk tahu bagaimana maunya Allah, maka Allah mengirimkan kalam-kalamnya kepada manusia. Karena tidak semua manusia bisa menerima kalam Allah, maka Allah memilih di antara manusia-manusia itu yang disebut Nabi dan Rasul. Dialah perantara untuk menyampaikan kalam-kalam Allah kepada seluruh makhluknya. Kenapa? Karena nggak semua makhluk bisa mencerna perkataan Allah. Yang membahasakan perkataan Allah adalah para nabi. Kemudian Allah membuat sistem. Bisa saja Allah langsung menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu bisa saja seperti itu. Tapi untuk dicerna oleh manusia, maka Allah membuat sistem. Apa? Melalui perantara Malaikat Jibril. Nih, kirimkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. Itu lebih diterima oleh manusia. Contoh seperti gini. Dalam diri manusia itu banyak, di belakang manusia itu banyak makhluk. Ada Raqib, ada Atid, ada malaikat Hafazoh, malaikat penjaga. Nanti ada lagi namanya saudara kembar. Itu dalam dunia tasawuf disebut dengan Tiflul Ma'ani. Tiflul Ma'ani lah yang menggoro-goro kita, yang mendorong kita untuk beribadah. Hakikatnya Allah semuanya gitu. Nggak ada Raqib, nggak ada Atid, nggak ada malaikat Hafazoh, tetap manusia dipantau oleh Allah. Cuman Allah tahu nggak akan semua manusia menangkap pemahaman ini. Di pikiran manusia gini, masa Allah bisa sih memantau keadaan seluruh makhluknya? Kan nggak masuk akal. Sedangkan Allah mengatakan, wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh di muka bumi kecuali Allah tahu. Gitu. Tapi nggak semua manusia bisa nangkep tuh. Maka Allah bikin sistem. Seakan-akan setiap manusia ada malaikatnya. Dialah yang akan mencatat perbuatanmu. Di setiap manusia ada malaikat hafazoh. Dialah yang menjagamu. Ketika kamu berjalan, diselamatkan. Itu hakikatnya Allah. Tapi untuk menangkap pikiran itu. Begitu pula cara turunnya wahyu. Bisa saja Allah mengatakan langsung turun kepada Nabi Muhammad. Dan hakikatnya seperti itu. Karena wahyu itu bukan dihafal, tapi kayak di-download. Misalnya Al-Quran itu kan di-download ke dalam dirinya Nabi Muhammad. Enggak turun malaikat Jibril, ya Muhammad, hafalin nih ayat Al-Quran. Enggak begitu. Kalau 1, 2, 3 ayat mungkin gampang. Tapi kalau 1 Yasin, kan gimana cara hafalnya? Ternyata Allah sudah memasukkan dalam diri Nabi Muhammad. Lalu Jibril cuma baca sekali aja, Nabi bisa ngulang. Untuk ditangkap oleh manusia, maka Allah menciptakan malaikat Jibril. Nih, ini adalah sistem kebesaranku untuk menyampaikan kalam-kalamku kepada Nabi Muhammad. Setelah tahu kita nih Allah nih menurunkan ajarannya, semua anggota tubuh diikat dengan ajarannya melalui Rasul. Sekarang bagaimana bisa kita tahu tuh Rasul beneran nyampeinnya tuh beneran dari Allah gitu? Iya. Jadi kan namanya manusia, kan sesama manusia. Gimana kita tahu tuh bener-bener tuh Rasulnya Allah disuruh nyampein semua yang disampaikan bener? Kayak gimana kayak itu? Iya. Maka gini. Bisa saja mungkin ketika kita hidup di zaman Nabi, kita nggak beriman kepada Nabi gitu. Kenapa? Itulah yang dilakukan, diprotes oleh orang-orang kafir. Kenapa Muhammad? Dia anak yatim, orang miskin, makan seperti kita, minum seperti kita gitu. Jadi memang tidak ada sertifikat pengangkatan
seorang nabi atau SK lah gitu. Maka sebagai penguat orang itu sebagai nabi, ada yang dikatakan dengan mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang sifatnya tahaddi, menantang. Maka mukjizat itu kan sesuai dengan masanya. Nabi Musa terkenal dengan ilmu sihir, maka mukjizatnya ya seperti berbau sihir. Nabi Isa terkenal dengan kedokteran, maka mukjizatnya ya berkaitan dengan ilmu kedokteran. Begitu pula Nabi Muhammad terkenal dengan ilmu sastra, maka Al-Quran itu sastranya begitu luar biasa. Itu diantaranya tanda. Kemudian seorang menjadi nabi dan rasul itu memang itu panggilan hati gitu ya. Panggilan hati. Tidak semua orang bisa menilai Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul. Sebagai nabi dan rasul nggak semuanya bisa. Kalau sekarang kan kita, wah nabi itu orangnya keringatnya harum, mukanya tampan. Tapi pada masa itu mungkin ya seperti Abu Lahab, Abu Jahal yang menganggap nabi ya itu. Maka inilah yang disebut dengan hidayah gitu ya, hidayah. Tapi hidayah itu diperlukan usaha manusia. Banyak orang melihat nabi, melihat Muhammad, tapi tidak melihat nabinya. Inilah yang dikatakan dalam dunia tasawuf, perkataannya Abu Yazid Bustami. Abu Bustami ini yang menjadi polemik luar biasa. Kata Abu Yazid, man ro'ani la tuhrikun nar. Siapa orang yang melihat aku, maka dia tidak akan dibakar oleh api neraka. Lalu orang yang dengar itu, khalifah itu mengatakan, pada zaman Nabi banyak yang lihat Nabi, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Bagaimana dia? Apakah dia nggak masuk neraka? Apa kata Abu Yazid? Mereka nggak ngelihat Nabi. Gitu. Allah. Yang mereka lihat adalah Muhammad bin Abdullah. Gitu. Sisi kemanusiaannya, bukan sisi yang keanugerahannya Allahnya itu. Begitu pula Abu Yazid, orang yang melihat aku dengan kebesaran Allah yang ada dalam diriku, pasti dia akan mencintai aku dan mengikuti aku. Dengan mengikuti aku ya mengikuti syariatnya Rasulullah dan mendapatkan jaminan masuk surga gitu. Oh gitu, Masya Allah. Terus selanjutnya Nabi kan bawa ajaran, ajaran intinya, tiangnya, pilarnya kan rukun yang 3 itu, Islam, iman, sama ihsan. Mungkin dijelasin Kiai apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, apa rukun ihsan, biar kita nih bisa bedain antara agama Islam sama rukun Islam itu gimana? 3 perkara ini itu merupakan rukun agama. Rukun agama. Rukun itu tiang lah, tiang. Jadi agama ini ada 3 tiang. Satu tiang hancur, semuanya hancur. Saking pentingnya 3 tiang ini, itu langsung malaikat Jibril yang datang ke Nabi. Malaikat Jibril yang menyerupai rajulun sadidu bayadi siyab sadidu sawadi sa'ri gitu. Memakai pakaian putih, rambutnya rapi gitu. Langsung bertanya kepada Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Setelah Jibril itu meninggalkan tempat, Nabi nanya kepada Umar, atadri manisail, apakah kamu tahu siapa yang nanya gitu. Kata Umar, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril yang datang untuk mengajarkan inti agama. Saking pentingnya. Maka 3 pilar ini penting ini. Pertama, iman. Iman itu dalam dunia khazanah keislaman disebut dengan ilmu akidah. Ilmu akidah. Itu letaknya di hati, keyakinan. Apa aja yang perlu diyakinin ya rukun iman aja. Iman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, yaumul qiyamah, qada dan qadar. Itu harus tuh. Dan tidak boleh ada kata-kata. Jadi iman itu kan tasdikul jazim, sesuatu yang harus diyakinin. Nggak boleh
Tuhan kamu Allah. Kayaknya sih Allah. Nggak bisa tuh. Itu akidah, masuk ke akidah. Itu harus dipelajarin. Nggak boleh ikut-ikutan. Nabi kamu Nabi Muhammad. Ya kalau bapak saya sih Nabi Muhammad. Katanya saya ikut bapak aja dah, nggak boleh. Harus benar-benar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu pertama. Itu dalam dunia keilmuan disebut dengan ilmu akidah. Yang kedua, ini Islam. Itu amalan anggota tubuh. Itu dalam ilmu Islaman, khazanah keislaman disebut dengan ilmu fikih gitu. Jadi ibadah kepada Allah bukan maunya manusia, harus ngikutin maunya Allah. Salat, bagaimana maunya Allah salatnya? Ada rukunya, ada sujudnya. Puasa, maunya Allah dari min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Jangan dikurangin, jangan dilebihin. Itu penting dipelajarin. Jadi untuk melakukan sesuatu harus tahu apa yang diinginkan kepada yang memerintahkan itu. Harus tahu gitu. Jangan semau dia, kayak mobil lah. Kayak mobil ada yang nggak bisa diisi sama pertalite gitu. Jangan dipaksa dengan pertalite. Harus dengan ya hancur. Harus ngikutin maunya itu mobil. Begitu pula ibadah. Maka pengajian-pengajian fikih, pengajian akidah tujuannya adalah pengen tahu maunya Allah kayak apa sih gitu. Itu apa? Itu penting juga, penting belajar fikih itu penting. Maka kata Nabi, mayuridillahu bihi khairan falyufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan ilmu fikih kepadanya. Yang nggak kalah penting ihsan. Ihsan itu ilmu tasawuf. Kalau saya buti, mungkin kalau dibilang tasawuf terlalu alergi, ilmu akhlak dah. Gitu. Ilmu akhlak. Ilmu spiritual. Jadi ada orang ilmu tasawuf itu ada pembersihan, kejernihan hati. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit rohani. Jasad kita ada penyakitnya. Begitu pula hati kita ada penyakitnya. Penyakitnya kayak ria, ujub. Misalnya kayak iblis lah. Iblis itu imannya bagus. Islamnya bagus. Tapi sombong. Mamana'aka antas juda is amartuk. Apa yang menyebabkan kamu nggak mau sujud kepada Adam? Kata iblis, ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Kan ujub. Bukan karena dia nggak sholat, bukan karena dia nggak taat kepada Allah, cuma karena sombongnya. Akhirnya yang tadinya namanya Azazil, Azazil itu makhluk yang taat kepada Allah artinya, menjadi iblis, makhluk yang terusir, gara-gara satu, karena hatinya kotor. Dan banyak orang-orang yang hancur di hadapan Allah bukan karena nggak sholatnya gitu, bukan karena nggak imannya, yakin dia raditu billah, sholatnya rajin, tapi hatinya dengan kedengkian. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, itu makrifat kepada Allahnya luar biasa, makrifat kepada nabinya pun luar biasa. Orang yang paling kenal nabi ya Abu Jahal, Abu Lahab, yang 40 tahun diasuh sama dia, tapi karena sifat dengkinya menutup semua, semuanya dia. Apapun yang dikatakan Nabi nggak bener aja udah, karena sifat dengki itu ada di ihsan. Gitu. Berarti kalau manusia menjalankan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, baru bisa disebut khalifah. Namanya khalifah atau sudah insanul kamil. Insan kamil. Jadi ada istilah-istilah yang itu kayak misalnya Ibnu Arabi atau Al-Jili mengistilahkan insanul kamil. Insanul kamil. Kalau Syekh Abdul Qadir al-warisul kamil. Al-warisul kamil. Al-warisul kamil itu pewaris Nabi yang sempurna fi ilmihi wa adabihi wa halihi wa basiratihi gitu. Itu al-warisul kamil. Orang yang seperti ini
Yang kata Syekh Abdul Qadir, kalau pembahasan mimpi, dialah yang bisa melihat hakikatul Muhammadiyah. Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir dalam pembahasan mimpi gini ngebahasnya. Orang ngimpi Nabi bisa jadi dengan wujud yang mukhtalifah, yang berbeda-beda. Kenapa? Biqadri munasabati ra'i. Tergantung makomnya orang itu gitu. Bisa jadi dia ngeliat Nabi, saya ngeliat Nabi kok kayak orang Indonesia, bisa aja gitu. Saya ngeliat Nabi kok kayak orang negro, bisa aja. Yang bisa ngelihat wujud Nabi benar-benar asli itu al-warisul kamil, al-insanul kamil. Itu yang tadi al-khalifatul ard. Yang Islamnya, imannya, isannya sudah bagus gitu. Terus kayak kita kan di Indonesia, nggak semua orang agamanya Islam. Iya. Walaupun dia agamanya Islam misalkan, belum tentu rukun imannya dijalanin benar, belum tentu rukun ihsannya dijalanin benar, fikihnya belum tentu. Nah ini pengen dong Kiai lebih dalam tentang rukun ihsan kalau yang disebut akhlak itu. Gimana itu sih akhlak itu apa sih ya? Kan semuanya kayaknya semua manusia kayaknya sepakat deh, nggak suka sama akhlak yang baik, nggak buruk, suka sama akhlak yang baik. Itu untuk mengetahui akhlak nih baik apa buruk kayak gimana caranya Kiai? Iya. Sekali lagi nih, yang menilai akhlak mazmumah, akhlak yang buruk dan akhlak mahmudah itu ya barometernya dari Allah gitu. Mengatakan ini baik, ini buruk itu Allah. Memang akal pun bisa membedakan. Tapi kalau tidak ada wahyu, mereka termasuk ahlu fatrah. Kan ada al-fatrah. Wa ma kunna muwazibina hatta nabasa rasulah. Kami tidak akan mengazab mereka sampai kami mengirim rasul. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan tetap diazab karena akal bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ahli sunnah Asy'ariyah dengan tegas enggak. Yang baik dengan yang buruk itu Allah. Allah yang mengaturnya. Baik. Kemudian manusia itu memang bisa membedakan antara ini baik, ini buruk. Cuman dalam diri manusia itu ada namanya nafsu itu. Nafsu itu kecenderungannya kepada sesuatu yang enak. Itu nafsu manusia tuh. Sesuatu yang enak. Mau dia baik, mau dia buruk, pokoknya yang namanya enak, itu nafsu itu ngikut. Dia maunya di situ. Dia nggak mikir itu bagus, itu buruk. Inilah kelebihan manusia di antara para malaikat. Kalau malaikat nggak ada nafsunya dia, nggak bisa memilih dia. Dia suruh sujud ya sujud aja, nggak bisa memilih. Tapi kalau manusia kan bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia bisa memilih yang baik, bisa memilih yang buruk. Bisa melakukan yang baik, bisa melakukan yang buruk. Maka inilah kelebihan orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Contoh gini, misalnya kalau kita contohlah ulama, Kiai Haji Mu'alim Safi Azami, orang baik. Begitu pula bayi juga orang baik. Baik-baiklah gitu. Tapi mana yang lebih mulia, bayi dengan Mu'alim Safi Azami gitu. Mu'alim, kenapa? Karena baiknya si bayi itu karena memang nafsunya belum kuat. Tapi Mu'alim Safi Azami menjadi orang baik karena bisa mengalahkan keinginan nafsu yang condong kepada sesuatu yang mengenakan gitu. Maka ihsan itu fokusnya mengendalikan nafsu. Kalau menghilangkan nafsu nggak mungkin. Mengendalikan. Karena memang nafsu, manusia itu ada nafsunya gitu. Kalau menghilangkan nafsu ya jadi malaikat dia gitu. Maka dalam ihsan itu adalah bagaimana cara mengendalikan nafsu. Hadis yang selalu dipakai adalah a'da aduwika nafsuka
allazi fi janbika gitu. Musuh bebuyutanmu itu adalah nafsu yang ada dalam dirimu. Contoh misalnya gini, muqaddimahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah. Itu muqaddimahnya luar biasa. Beliau mengakui tentang kualitas dirinya, tentang dirinya kemanusiaannya gitu. Beliau mengatakan, aku menulis kitab ini tujuannya untuk kontribusi menyebarkan ilmu-ilmu Allah. Karena betapa mulianya orang yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Begitu pembahasannya lah. Semata-mata untuk menyebarkan ilmu Allah, biar didoakan oleh seluruh makhluk. Al-khalqu kulluha yastaghfiruna ala muallimin nas gitu ya. Seluruh makhluk memohon ampun kepada orang yang mengajarkan manusia. Hatal khitan fil bahar, sampai ikan yang ada di lautan. Lalu Al-Habib Abdullah mengatakan, meskipun demikian, saya tidak pungkiri ada keinginan-keinginan duniawi yang saya inginkan gitu. Ya pengen dikenal, pengen dipuji, itu saya nggak pungkiri. Kenapa? Karena dalam diri saya ada namanya nafsu gitu. Ada namanya nafsu. Dan ini tidak bisa saya tahan. Yang hanya saya bisa lakukan adalah istighfar. Istighfar aja. Contohnya begini, orang bangun rumah, sehebat-hebatnya bangunan, pasti ada aja bocornya gitu. Ada aja bocornya gitu. Begitu pula dalam diri kita, meskipun seikhlas-ikhlasnya buat kita nih, bukan kecuali para nabi lah ya. Seikhlas-ikhlasnya kita ada bocornya, ada keinginan duniawinya gitu. Kenapa? Karena nafsu itu, dan nafsu itu bener-bener strateginya luar biasa. Maka untuk mengalahkan itu ya istighfar aja udah. Istighfar dan tidak pernah merasa dirinya manusia yang sempurna. Biar orang lain yang mengatakan sempurna, tapi dirinya sendiri tidak akan mengatakan dirinya sempurna gitu. Insyaallah, insyaallah. Ngomong-ngomong tentang nafsu, Kiai, ini kan Rasulullah bersabda, "Wa ma bu'itsu illa liyutammima makarimal." Aku diutus tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Gimana kok bisa dibilang menyempurnakan akhlak, padahal pada zaman beliau anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Terus orang kerjaannya perang. Itu maksudnya apa, Ki? Menyempurnakan akhlak itu gimana, Ki? Jadi berkaitan dengan nafsu gitu. Rasulullah ketika datang di kaum yang mengumbar nafsunya gitu. Mengikuti nafsunya. Seperti misalnya ya perzinahan, perampokan, gitu. Semuanya mengikuti nafsu. Datang Nabi untuk menyempurnakan akhlak adalah untuk mengendalikan nafsu. Memang nafsu untuk berhubungan badan dengan wanita itu tidak akan bisa dihilangkan. Maka Nabi membikin cara. Ada beberapa pernikahan di zaman jahiliyah, seperti misalnya nikahul bugot. Nikah bugot itu perempuan itu kalau pengen nikah, pengen nyari, dia pasang bendera. Dan siapapun laki-laki yang masuk berhubungan badan disilakan. Nanti cuman resikonya, artinya konsekuensinya, anak yang dilahirkan siapa? Dari mana nih? Harus siap jadi bapaknya. Itu ada pernikahan seperti itu. Zaman Nabi juga ada nikah warisan. Kewarisan. Jadi bapaknya nikah dengan ibu tiri ibunya ya. Jadi ibu tiri lah. Bapaknya meninggal, anaknya boleh nikahin ibu tirinya. Gitu. Itu pernikahan kayak begitu ada. Zaman datangnya Nabi, itu kan semua kan hawa nafsu. Datangnya Nabi bukan berarti menghilangkan nafsu, enggak. Aku pecinta perempuan gitu. Aku pecinta perempuan, cuman kendalikan nafsumu di tempat yang benar dengan cara yang benar gitu. Jadi makarimal akhlak begitu, bukan berarti menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan. Harta, ya memang sudah fitrah manusia cinta harta gitu. Cuman
cara mendapatkan hartanya ikut aturan gitu. Kendalikan nafsumu, ada harta yang halal, ada harta yang haram. Nafsu nggak mau tahu mau halal mau haram, yang penting harta itu banyak. Jangan ikutin gitu. Kendalikan nafsumu, salurkan keinginan nafsumu kepada yang baik. Malah nanti dalam dunia tasawuf itu, apalagi dalam pembahasan zuhudnya Imam Ghazali, itu luar biasa. Benar-benar mengendalikan keinginan nafsu. Misalnya gini, Nabi itu kalau makan bisa makan apa aja. Saya termasuk orang yang tidak sepaham kepada orang yang berpendapat Nabi itu miskin. Enggak, Nabi itu kaya. Kenapa? Fawajadaka ailan fa'agna. Allah lah yang mengkayakan Nabi. Kalau Allah sudah mengkayakan Nabi, nggak ada makhluk yang bisa memiskinkan. Tahu? Kemudian Nabi itu contoh pedagang yang sukses. Dalam fikih muamalah, Nabi sebagai suri tauladan. Kalau Nabi sampai bangkrut dalam perdagangan, ngapain ngikutin? Jadi perdagangan Nabi sukses. Nabi kaya. Cuman Nabi mengendalikan nafsunya agar tidak mengikuti kekayaannya. Misalnya, Nabi kalau makan apa aja mau, bisa. Tapi Nabi bisa mengendalikan, kata Aisyah, 40 hari rumah kami nggak ada api. Sampai sahabat bertanya, lalu kamu makan apa? Dua yang hitam. At-tamar wal ma. Selama 40 hari kami dan Nabi cuman makan korma dan air putih aja. Allah. Itu cara Nabi mengendalikan nafsunya. Makan tetap makan, emang tubuh kita perlu makan. Nabi bisa aja makan daging, bisa setiap hari gitu. Tapi Nabi nggak mau gitu. Kedua, bisa contoh lagi tentang pakaian. Nabi itu pakaiannya bagus-bagus karena hadiah dari raja-raja kan bagus. Ya. Tapi Nabi milih pakaian yang sederhana. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kalau bisa cukup satu pakaian aja gitu. Itu zuhud yang benar katanya. Zuhud yang benar yang bisa mengendalikan nafsu itu, pengen pakaian-pakaian yang bermacam-macam. Tapi kalau dia berhasil cukup satu pakaian, sampai kalau pakaian itu dicuci dia telanjang gitu. Pas saya pikir, oh ternyata itu bukan hayalan. Zamannya Imam Ghazali ada ulama seperti itu. Namanya Imam As-Sayraji. Yang nulis kitab Al-Muhazzab yang disarahkan oleh Imam Nawawi. Majmu' Syarah Muhazzab. Imam As-Sayraji itu ahli fikih, tapi hidupnya begitu. Bajunya cuma satu. Kalau dia nyuci, dia telanjang. Muridnya datang dari luar, guru kenapa nggak keluar? Saya nggak pakai baju. Gitu. Emang nggak ada baju? Baju saya lagi dicuci. Gitu. Itu cara mengendalikan nafsu. Itulah yang disebut dengan makarimal liutamima makarimal akhlak. Gitu. Berarti untuk orang yang menghalangi dari akhlak baik, salah satunya nafsu. Terus harta gitu ya. Iya. Kalau setan bisa nggak sih? Setan itu apa sih yang digoda sama dia? Nafsu apa gimana sih? Iya. Jadi gini, yang menggoda manusia itu ada dua sebenarnya. Ada setan, ada nafsu. Gitu. Yang paling berat itu bukan setan. Gitu. Yang paling berat itu bukan setan, tapi nafsu. Contoh misalnya kan orang bertanya gini, Ramadan itu katanya setan dibelenggu. Tapi kok kejahatan ada banyak? Iya, setan memang dibelenggu gitu. Tapi nafsu manusia yang bisa membelenggu ya dirinya dia sendiri gitu. Dengan lapar, dengan dia ibadah, dia bisa membelenggu. Tapi kalau dia nafsunya nggak dibelenggu ya sama aja gitu. Jadi perang yang paling mungkin kalau setan itu bisa ngomong, dia bisa ngomel. Jangan salahin saya terus dong gitu. Tapi memang sebagai adat begitu. Seperti misalnya gini, Yusa ibn Nun, ketika dia berangkat sama Nabi Musa nyari Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, kalau ikannya itu hilang, itulah tempat kita ketemu Nabi Khidir. Gitu. Ketika dia sampai di Majma' al-Bahrain,
tiba-tiba ikannya lompat lagi hidup gitu. Dan dia lupa ngasih tahu kepada Nabi Musa. Bahasanya gimana? Apa namanya? Is awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu ila syaitanu an azkuru. Ketika kita istirahat di Betul. padang itu ikan lompat lagi, hidup lagi. Dan aku lupa, wa ma ansanihu ila syaitanu an azkuru. Yang melupakan aku, yang bikin aku lupa itu setan gitu. Jadi memang itu adabnya, menisbatkan yang buruk-buruk itu kepada setan. Kepada setan gitu. Meskipun ya Allah lah yang mengatur itu semuanya gitu. Berarti yang ngatur kehidupan dunia yaitu tadi rukun 3 itu kayak. Rukun 3. Tapi kalau orang ngamalin satu doang misalkan kayak kita kan nggak semua orang Islam, makanya nggak bisa kita maksa orang untuk berkeyakinan seperti rukun iman. Semuanya juga bukan orang Islam, jadi nggak bisa berkeyakinan seperti rukun Islam. Ya. Dan yang bisa kita satuin di Indonesia yang bisa cuma satu, rukun ihsan itu kayak. Iya, baik. Apakah dengan rukun ihsan ini bisa mempersatukan orang apa gimana kayak? Iya. Maka gini, memang ada pertanyaannya apakah yang masuk surga itu hanya orang Islam saja, artinya yang iman, Islam dan ihsan, atau orang baik pun bisa masuk surga juga. Gitu. Orang baik pun bisa masuk surga. Memang kalau kita pikirkan masalah itu pembahasan tentang adalatullah, keadilan Tuhan. Nanti dipertanyakan begini. Bagaimana dengan orang non-Islam yang dia berbuat baik, seperti misalnya Mahatma Gandhi, atau lah Mama Teresa, itu mungkin akhlaknya jauh lebih mulia daripada orang-orang Islam, gitu. Dan perjuangan mereka lebih untuk kemanusiaan lebih ludaksat. Apakah mereka juga dimasukkan ke dalam neraka? Gitu. Memang secara pikiran kita, iya, kok bisa ya Allah? Dia orang baik, dia orang yang suka nolongin orang, bahkan berjasa kepada negaranya, kok dimasukkan ke dalam neraka? Mungkin seperti itu. Cuman masalahnya kita tertahan dengan firman Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi sesungguhnya orang kafir, orang musyrik itu di neraka gitu. Udah, kita hanya mengatakan meskipun mereka baik, tetap mereka di neraka. Kalaupun nanti Allah akan masukkan ke dalam surga, itu hak prerogatifnya Allah. Maka gini, untuk sisi kemanusiaan di dunia yang menyatukan kita adalah ihsan. Karena semua agama pasti menyuruh umatnya untuk berbuat baik. Maka ada namanya perkumpulan semua agama-agama lah. Yang menyatukan mereka bukan Islam, bukan iman, tapi ihsan. Ini untuk kehidupan di dunia. Untuk kehidupan di akhirat, sudah. Lakum dinukum waliyadin, sudah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aku meyakini kamu masuk neraka, kamu meyakini aku pun masuk neraka. Itu terserah gitu. Kalau begitu kayak kayak orang sekarang, misalkan mereka menjalankan rukun iman, kayaknya nggak bakal ada yang maling. Mau maling dikit, ingat ada Allah. Mau maling dikit, ingat Allah ngutus malaikat. Nggak jadi. Terus kalau udah orang tahu maling sampai nisabnya bakal dipotong tangannya, maling lagi kaki lagi dipotong, maling lagi tangan, maling lagi kaki. Habis maling 5 kali udah bingung dah, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Tapi sekarang orang gara-gara nggak pakai rukun iman, nggak pakai rukun Islam, orang sekarang dapat maling begal motor misalkan, dibunuh hidup-hidup. Itu gimana ya? Iya. Jadi gini, bahkan Al-Quran yang mengatakan gini ya, orang yang rukun imannya bagus, rukun Islamnya bagus, rukun ihsannya bagus pun bisa melakukan perbuatan jelek. Yang misalnya yang uiddat lil muttaqin. Ini orang-orang muttaqin nih. Contohnya kan alladzina yunfikuna fis sarai wa dara. Ini pertama.
Kemudian wal kaziminal ghaizo. Pertama orang yang suka sedekah tuh orang yang mutakin. Takwa kan makom yang tertinggi. Orang takwa itu ya dia itu Islam, iman, ihsan. Tapi dia manusia, tetap manusia. Bukan nabi, bukan manusia biasa. Dia wal kaziminal ghaizo, dia bisa menahan amarah. Wal afina, memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, melakukan kebaikan, membalas kebaikan. Ada lagi alladzina iza fa'alu fahisatan aw zalamu. Jadi orang-orang yang bertakwa juga bisa kemungkinan melakukan kejelekan juga gitu. Cuman bedanya zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Jadi bahkan kalau dalam dunia tasawuf terkadang Allah sengaja membuat orang untuk melakukan kejelekan. Tujuannya apa? Biar dia tidak merasa dirinya suci gitu. Karena dengan merasa dirinya suci, dia akan seperti iblis nanti, akan sombong. Jadi pasti manusia, kecuali Nabi dan Rasul ya, karena dia maksum. Para wali itu pasti masih melakukan keburukan, kejelekan. Cuman bedanya dia langsung ingat Allah, dia bertobat. Seperti perkataannya Syekh Abdul Qadir yang zunubi kamaujil bahri balhiya aksaru. Kami selil jibali balhiya akbaru. Dosaku itu seperti buih di lautan, bahkan lebih banyak. Dosaku seperti gunung, bahkan lebih besar lagi gitu. Walakin indal karimi iza apa, tapi ketika aku berhadapan dengan kasih sayang Allah, janahul ba'udi balhiya asgoru, maka dosaku seperti sayap nyamuk. Jadi gitu. Jadi maka manusia disebut insan. Kenapa disebut insan? Dari kata nasia gitu. Mahlul khata wa nisyan. Jadi setiap manusia berpotensi melakukan keburukan. Cuman ada orang yang membiarkan keburukan itu menjadi kebiasaan mereka. Itulah yang disebut dengan kejahatan. Maka Islam mengatur itu. Dalam ilmu fikih masuk kepada bab had gitu ya. Ada bab hudud. Hudud itu kalau dalam ini pidana. Jadi tentang orang yang mencuri ada hukumannya. Orang yang mabuk ada hukumannya. Itu sudah diterapkan, sudah dianuin dengan oleh Islam. Tapi intinya adalah mereka seperti itu harus dihukum. Bentuknya terserah, mau dipenjara, mau dipotong tangannya, itu kebijakan dari negara. Maka ketika man lam yahkum bima anzalallah bahwa qaumul kafirun, qaumul fasikun, ketika ada orang yang tidak menerapkan hukum Allah, konsekuensinya akan terjadi ketidakstabilan. Itu udah hukum sunatullah dah. Jadi Allah mengatakan orang yang mencuri dihukum. Hukumannya terserah, mau dipotong tangannya atau dipenjara. Ketika orang mencuri dibiarkan, maka akan terjadi ketidakstabilan. Maka itu muncullah orang yang maling ayam dipukulin sampai mati. Kenapa? Karena masyarakat merasa hukum tidak mewakili mereka. Contoh yang paling gampang inilah. Ketika Allah mengatakan iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau kalian berhutang, maka tulis perjanjian. Meskipun itu bukan perintah wajib. Kalau dalam ilmu sulfik lil irsad. Sebagai anjuran gitu ya. Boleh tulis, boleh tidak. Cuman konsekuensinya ternyata ketika ada orang hutang piutang nggak mau nulis, kan yang rugi dia gitu. Lupa ya. Bisa lupa atau misalnya gini, ketika dia meninggal dunia dan dia tidak apik dengan utang. Kalau dia tahu utang kan menjalankan firman Allah, ya ditulis aja di bukunya. Saya hutang dengan si B, saya hutang dengan si C, gini udah. Tinggalin warisan buku hutang, nggak apa-apa.
Ya sekarang yang banyak terjadi, banyak orang mengambil manfaat ketika ada orang kaya, ahli warisnya mengatakan siapa yang punya hubungan hutang piutang, silakan datang. Akhirnya banyak orang ngaku, bapak kamu berhutang dengan saya. Buktinya mana? Oh kita temen. Kan serba salah. Iya. Bagi ahli waris, mau nggak dibayar, kalau benar-benar hutang kasihan bapaknya. Kalau dia bohong ya rugi juga. Tapi kalau dia menjalankan hukum Islam, oh mohon maaf, bapak saya kalau hutang piutang pasti tulis menulis. Iya. Kan enak tuh. Mana buktinya? Oh nggak mungkin pak. Ini buktinya. Bapak saya berhutang dengan si A, ditulis semuanya. Jadi gitu. Jadi sesuatu yang melanggar atau tidak menjalankan hukum Allah pasti ada konsekuensinya di dunia. Gitu. Itulah yang muncul dengan hukum riba lah gitu ya. Hukum rimba. Hukum masyarakat yang nggak itu. Itu gara-gara nggak menjalankan Nggak hukum. menjalankan. Terus kayak ada satu hadis nih. Kayaknya kalau dijalanin sama orang seluruhnya kayaknya aman aja deh. Oke. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tolong kayak jelasin lebih dalam lagi nih hadis satu nih hadis. Kayaknya kalau diamalkan semua, mau orang Islam, mau orang ini, kayaknya aman-aman aja dunianya. Iya, makanya gini, inti ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah kasih sayang. Maka Islam itu ajaran cinta kasih. Ajaran cinta kasih. Kalau dalam ilmu tasawuf ada pembahasan roja, ada pembahasan al-khauf. Tapi Allah lebih senang dikatakan arhamur rahimin dibandingkan sadidul iqab. Nah, satu lagi, ada orang sahabat yang bertanya kapan itu kiamat. Kata Nabi, apa yang kamu persiapkan dengan kiamat? Dia jawabnya uhibbullah wa rasulullah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu bersama dengan orang yang dicintai. Itu bab cinta. Atau gini, kenapa anak itu durhaka kepada orang tua? Itu udah dasar ancaman Allah. Karena kasih sayang orang tua, cinta kasih orang tua kepada anak itu luar biasa. Jadi hati-hati sama orang yang mencintai kita dan kita membalasnya dengan sesuatu yang gak baik. Itu Allah yang marah. Atau hadis yang lain. Seorang perempuan penghibur yang kehausan, itu hadis Bukhari. Nyari air di sumur, kan sampai dia masuk ke dalam sumur tuh. Karena kehausannya. Pas naik ke atas ternyata ada seekor anjing yang najisnya mughalazo, kehausan juga. Tapi karena sayang dia, kasihan, dia tolong tuh anjingnya. Karena nolongin anjing, Allah turunkan hidayah. Allah turunkan hidayah, akhirnya perempuan itu taubat. Ketika dia taubat, dicabut nyawanya, akhirnya menjadi ahli surga. Jadi intinya gitu. Intinya seseorang yang menyebarkan kasih sayang, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Kepada siapapun. Itulah dakwah tasawuf. Dakwah ihsan itu begitu. Pertanyaannya, kalau ada orang nanya gitu. Ada orang yang gak sholat, gimana hukumnya? Kalau orang yang fikih doang, ya dosa dia. Masuk neraka. Tapi kalau orang tasawuf, bagaimana orang yang gak sholat? Pegang tangannya, ajak dia untuk sholat. Itu dakwahnya. Bahkan banyak ulama-ulama tasawuf itu cara dakwahnya bikin orang senang dulu. Misalnya gini, dia ngelihat orang main gitar, lagi azan dia main gitar aja dah, bahkan mabuk-mabukan. Didatengin tuh sama ulama tasawuf, ulama ihsan itu. Diapain? Dibawain makanan gitu. Dibawain makanan,
dibikin seneng lah. Sampai orang itu seneng. Ketika pemabuk itu senang dengan ulama, dengan orang yang dicintai oleh Allah, hatinya nyambung nih. Karena kan cinta kasih itu kan ada nyambung. Itulah yang membuat dakwah mereka. Kalau sudah nyambung, dia minta sama Allah aja, ya Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi memang Islam itu ajaran yang rahmatan lil alamin loh. Cinta kasih. Kalau sudah cinta kasih udah. Kalau bahasanya gini, untuk dakwah kepada orang-orang non-muslim, jangan diajarin Al-Quran. Mereka nggak yakin dengan Al-Quran. Tapi perlihatkan akhlak Al-Quran kepada mereka. Gitu. Contoh misalnya Hasan Al-Basri, di atas rumahnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Suatu hari orang Yahudi nitipin anaknya kepada Hasan Al-Basri. Pas dia masuk ke rumahnya, tumben-tumbenan nih, udah 2 tahunan dah, bertahun-tahun nggak pernah masuk. Dia masuk, ternyata di pojokan rumahnya itu katanya ada ember, ada air yang netes dari atas gitu. Kaget dia, ini air dari mana? Dari atas. Pas dilihat ini kamar mandi gitu. Jadi kamar mandi orang Yahudi itu bocor gitu. Ini udah berapa lama? Udah 2 tahun. Tapi Hasan Al-Basri nggak mau ngerepotin gitu, nggak marah-marah gitu. Akhirnya kan dia nggak ngerti Islam, dia nggak ngerti Quran, tapi karena ngelihat akhlaknya Hasan Al-Basri seperti itu ya, akhirnya masuk Islam. Dan itulah dakwah Nabi kepada orang-orang kafir, karena ngelihat akhlaknya yang mencerminkan kasih sayang. Gitu. Tapi kalau sekarang orang kan kayak orang udah ngukum satu ajaran lewat penganutnya tuh. Tuh gimana itu kayak orang lihat agak ini orang Islam ya, elah orang Islam kayak gitu. Jadi jauh gara-gara ngelihat orangnya itu untuk bisa benar-benar merasakan kenikmatan Islam itu kan harus belajar kayak. Kira-kira kalau orang-orang yang baru belajar apa yang harus dia pelajarin biar dia bisa wah ternyata Islam itu begini, bukan kayak yang mereka jalanin loh gitu. Kayak mana tuh? Makanya ini, menilai sesuatu itu harus objektif, bukan subjektif. Objektif itu gini, melihat sesuatu dengan lihat sumbernya. Maka kalau dalam dunia ilmiah itu ingin menilai Imam Ghazali, jangan dari buku-buku yang menilai tentang Imam Ghazali, harus dari bukunya Imam Ghazali langsung. Begitu pula pengen menilai tentang Syiah, jangan dari buku-buku yang anti Syiah, tapi harus dari buku Syiah sendiri pelajarin, baru kita bisa menilai baik atau buruknya. Gitu. Begitu pula memang dalam masyarakat, terutama masyarakat kita gitu, karena masyarakat kita lebih banyak masyarakat pendengar daripada pembaca gitu. Beda dengan dunia Barat gitu. Barat itu ketika WTC kan banyak isu-isu tentang Islam, tapi mereka juga banyak yang masuk Islam akhirnya gitu. Kenapa? Karena mereka ketika pengen mengenal Islam, mereka langsung lari ke sumbernya. Dan orang-orang Islam pada saat di sana mencetak Al-Quran dengan bahasa mereka gitu. Dan mereka pengen membaca. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam ketika sudah membaca Al-Quran. Dan mereka memahami ternyata Islam itu bukan seperti yang dinilai. Karena mereka menilainya dari umatnya. Dan dari umatnya, dan umatnya yang nggak bener lagi. Dan itulah yang mengkotak-kotakan Islam. Jadi gini, Islam itu ada pengkotak-kotakan Syiah, seakan-akan bukan Islam. Wahabi, seakan-akan bukan Islam. Jadi ada pengkotak-kotakan lah. Jadi kebenciannya luar biasa. Orang yang benci dengan Syiah, pokoknya berbau Syiah sesat. Kenapa? Karena yang dimunculkan tokoh-tokoh yang nggak benar di dunia Syiah, yang aneh-aneh lah. Sedangkan di Syiah juga banyak ulama-ulama yang mahabbah kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman. Itu nggak dilihat. Begitu pula Wahabi. Kan banyak orang punya Wahabi nggak bener lah. Banyak juga Wahabi yang
Artinya tasamuhnya, toleransinya luar biasa. Silakan maulid gitu, silakan tahlilan. Cuman kalau saya nggak mau tahlilan, tapi saya nggak mengharamkan. Saya pernah ketemu dengan ulama Wahabi gitu. Ketika berbicara tentang tentang nujuh harian, dibilang nujuh hari seperti apa? Saya jawabnya adat istiadat. Kalau adat istiadat, maka apa yang dilakukan itu nggak dapat pahala gitu. Jadi gimana? Itu bukan adat istiadat tapi menjalankan sunnah. Itu orang Wahabi gitu. Saya tahu gitu. Saya lama di Indonesia. Saya pelajarin tentang tradisi di Indonesia gitu. Dia bilang acara tahlilan itu kan semuanya sunnah, baca Quran, zikir, kemudian ceramah, itu kan sunnah Nabi semua gitu. Cuman yang menjadi masalah memang makanan, dia bilang. Itu makanan yang menjadi masalah gitu. Jadi ada kecenderungan merepoti keluarga mayit. Itu yang harus kalian perjuangkan gitu. Bahasanya begitu. Itu ulama Wahabi gitu. Jadi tapi yang diperkenalkan itu Wahabi-Wahabi yang dikit-dikit haram, dikit-dikit akhirnya terjadi perkotakan Wahabi-Wahabi ini. Tapi kalau dilihat persamaan nih, udah sama semua. Islam itu satu gitu. Itulah yang dikatakan Nazarin Umar gitu. Orang yang semakin banyak tahu, semakin banyak mengetahui persamaan, bukan perbedaannya gitu. Maka perlu kajian-kajian, bukan hanya di dunia ahli sunnah doang. Silakan mengkaji pemikiran-pemikiran mereka juga. Dan ternyata gini, hal-hal yang bersifat usuliyah, pokok, semuanya sama. Mau orang Wahabi, mau orang Persis, mau orang NU, atau orang Syiah, sama semua. Sholat 5 waktu sama. Zuhur 4 rakaat sama. Puasa Ramadan sama. Perbedaannya kan furia-furia doang. Cuman itulah yang diangkat sehingga terjadi perbedaan-perbedaan yang sangat seakan-akan signifikan lah gitu. Berarti dari semua manusia diciptakan itu semua intinya mah tentang akhlak ya? Iya. Intinya tentang akhlak. Dan bisa nggak sih orang bisa berakhlak baik tapi dia nggak percaya sama hari akhir? Kayak orang ngebunuh misalkan ya, ngebunuh, udah habis begitu ngebunuh ya udah selesai. Nah, bisa nggak sih orang berbuat baik nih tapi dia nggak percaya sama hari akhir, bisa nggak kayak? Jadi gini, memang setiap sesuatu itu ada tujuan pertama dan tujuan utama. Saya membahasakan begitu. Ada tujuan pertama, ada tujuan utama. Contohnya gini, orang belajar silat. Tujuan utamanya biar jago, biar sehat, biar kuat. Itu tujuan pertama nih. Tapi tujuan utamanya biar mentalnya itu berani gitu. Tenang, tujuan utamanya biar tenang. Ada musuh, tenang aja. Tujuan utama. Kalau orang cuma tujuan pertama doang, tujuan utamanya nggak dipikirin, nggak bener. Misalnya gini, ada orang latihan silat, badannya keker. Tapi kalau ketika ngeliat penjahat, gemeteran, kan percuma. Jadi harus ada tujuan pertama dan tujuan utama harus ada. Oke. Begitu pula sholat. Perintah sholat itu tujuan utamanya agar orang melaksanakan sholat. Zuhur dikerjakan, asar dikerjakan. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Asalnya tujuan utamanya apa? Tujuan dari sholat apa? Akhlak yang baik gitu. Akhlak yang baik, memberikan, menolong gitu. Atau zikir misalnya gini. Zikir tujuannya adalah tujuan pertama biar dia membasahi lidahnya, hatinya dengan zikrullah. Tujuan pertama tuh. Tapi banyak orang cuma tujuan pertama doang, seakan-akan sudah sampai gitu. Wah, saya ini ahli zikir nih. Kemana-mana pegang tasbih. Tapi hatinya masih kesel ketika dihina orang, masih bete, nggak tenang. Itu tujuan utamanya belum dapat dia. Gitu. Belum dapat. Itulah Islam. Gitu. Tujuan pertamanya adalah melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat. Tujuan utamanya adalah perbaikan
Akhlak. Akhlak. Ada orang lompat, sholatnya kagak, puasanya enggak, tapi akhlaknya bagus, banyak. Contoh paling gampang Islam kejawen lah ya. Saya ketemu beberapa orang Islam kejawen. Dia sholat enggak, dia yakin ada Allah gitu. Cuma dia nggak sholat, puasa pun tidak, tapi nilai jiwa sosialnya luar biasa. Orang seperti ini pun yang kalau secara syariat nggak benar juga, nggak benar. Istilahnya begini, dia ngantor. Orang ngantor kan ada peraturannya, pakai baju, pakai celana, baru kerja. Tujuannya kerja gitu. Ini istilahnya, saya mau ngantor, yang penting saya kerja. Dia pakai telanjang, nggak pakai baju, pakai celana, tapi dia kerja. Kan nggak bener juga. Orang sekolah ada seragamnya, tapi tujuan utamanya adalah belajar, kan begitu. Saya ngapain pakai seragam? Saya pakai lepis aja. Yang penting saya belajar, nggak bisa juga. Jadi begitu pula Islam. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu. Tujuan pertamanya kerjakan, baru tujuan utamanya. Ini orang yang nggak sholat, nggak puasa, dia lompat tuh. Maka kita tetap mengatakan itu nggak benar, karena memang ada kewajiban dia kepada Allah. Jadi kewajiban bukan kepada manusia aja, juga kewajiban kepada pencipta. Yang terakhir, Kiai, closing Kiai. Jadi bagaimana cara menyampaikan agama Islam, bagaimana cara orang biar suka Islam, bagaimana agar orang bisa jalanin akhlak. Ini closing Kiai. Akhlak yang baik, bagaimana cara jalaninya, gimana cara dapatnya, nanti apa aja halangannya Kiai, gitu Kiai. Pertama gini, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Nabi pernah ditegur sama malaikat, sama Allah melalui malaikat. Ketika Nabi mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la bakaitum kasiron wa dohaktum qalilan. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis dan kalian sedikit tertawa. Itu dalam kitab Ihya. Itu Allah langsung nyuruh kepada malaikat Jibril untuk memperingati Nabi. Jangan takut-takutin hamba-hambaku gitu. Ceritakan kebaikan sifat-sifatku dibandingkan menceritakan sifat-sifat yang nggak baik gitu, yang bukan dengan baik, artinya yang mengerikan. Intinya pertama untuk orang-orang luar, basiru wala tunaziru, berikan ajaran-ajaran Islam yang indah lah, yang indah, yang baik gitu. Begitu pula tentang orang-orang yang di luar, ya orang Islam yang fasik, ya ajak mereka dengan keindahan-keindahan gitu. Jangan ada orang pengen tobat langsung dibilang berapa tahun nggak sholat, 3 tahun. Ya udah kalau pengen tobat kodok dulu sholatnya, kan nggak mau orang. Pertama gitu. Jadi sampaikan keindahan-keindahan dalam Islam. Gitu. Yang kedua, ini yang berat, memang yang berat adalah memperlihatkan mereka bukan hanya dengan lisan, tapi dengan dakwatul hal. Itu yang paling berat, memang. Dakwatul hal. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qusairi atau Wahab As-Sa'roni. Itu pada zaman mereka sudah mengatakan, sekarang ulama-ulama ya sudah banyak ulama lisan aja gitu. Ulama-ulama halnya sudah sedikit gitu. Mereka-mereka yang mengatasnamakan sufi ya mulutnya doang, penampilan, tapi hatinya gila dunia gitu. Itu memang paling berat. Jadi memang yang paling berhasil adalah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Bahasanya mereka tidak mengenal Al-Quran, tapi perkenalkan mereka tentang akhlak Al-Quran. Gitu. Itu dakwah yang paling luar biasa lah. Mantap Ki.
Jadi kita bisa alhamdulillah bisa duduk sama Kiai. Mudah-mudahan ini baru part 1, mudah-mudahan. Besok part 2, part 3, part 4 kita ketemu terus sama Kiai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Kiai. Amin amin amin. Antum dijaga sama Allah, keluarga dijaga, semua disehatin sampai nanti kita kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.